Kenapa sih kalian suka mereka? Padahal mereka cuma jagonya dance dan nyanyi pun lip sync. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, ketemu lagi sama gue Febrian Surya. Dan hari ini gue akan nge-react bukan video musik, bukan video MV, tapi ini react-nya rada beda. Kenapa? Karena ada beberapa subscriber gue yang ngasih dan DM ke gue untuk video TikTok ini nih. Dan hati gue nih tergerak untuk nge-react-nya, untuk ngasih tanggapan ya. Dan mungkin kalian udah ada beberapa yang pernah nonton video TikTok ini ya. Oke guys, sebelumnya gue mau shout out dulu nih untuk yang udah support gue di Saweria. Ini ada Eri Si Juni, makasih kak udah react NCT, EXO, dan grup lainnya. Aku punya rekomendasi lagu NCT yang timeless, bagus banget, ditunggu react-nya. Dan di bawah ini ada Hehe, react Wavy, Nektar, ya bang, Eye Cream, hai kak, thanks udah react musik SM. Proud being SM stan, but I have a request for reaction Dreamcatcher Boka nggak munafik, but that was a bob. Thank you banget nih yang udah dukung gue. Kalian kalau mau dukung gue juga bisa di link Saweria gue yang udah gue cantumin di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue akan mencoba untuk menanggapi video ini ya, yang orang ini bikin di TikTok ya. Ini yang belum nonton videonya, gue kasih lihat videonya dulu. Tapi seperti biasa kita intro dulu. Aku mau tanya ke kalian, kenapa sih kalian tergila-gila sama K-pop? Aku cuma bertanya, bukan menghina. Tolong dijawab ya. Pertanyaan pertama, kenapa kalian rela mengumbar-umbarkan jutaan uang untuk nonton konser mereka dibanding kalian beramal? Yang kedua, emang kalian paham dengan lagunya? Terus, kenapa kalian bisa nontonin mereka sampai lupa sama dunia nyata kalian? Pertanyaan keempat, kenapa sih kalian suka mereka? Padahal mereka cuma jagonya dance dan nyanyi pun lip sync. Yang terakhir, kenapa sampai sekarang kalian jomblo? Aku tahu jawaban pertanyaan yang terakhir. Kenapa kalian jomblo? Karena kalian menunggu mereka, yang pastinya mereka nggak bakal suka sama kalian. Aku mau... Oke, ini video TikToknya gue dapet di Aurece ya. Ini tulisannya, belum tahu aja nih orang kalau K-popers marah, setiap orang punya kesenangan masing-masing. Betul, Aurece. Dan itu nggak perlu dijelaskan kenapa, betul. Saran nih sebelum nanya, lebih baik masnya riset dulu daripada malu. Gue tidak mengajak kalian untuk membuli orang ini, enggak ya. Dan gue juga nggak kenal siapa. Gue juga nggak bisa baca nih TikToknya apa ya. Oke, gue akan mencoba untuk menanggapi ya guys ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Aku mau tanya ke kalian, kenapa sih kalian tergila-gila sama K-pop? Kenapa kalian tergila-gila sama K-pop? Kalau ditanya kenapa ya mungkin balik lagi ya, kita punya referensi tuh beda-beda guys ya untuk menyukai sesuatu gitu. Kayak lu aja deh, misalnya contohnya suka sama band rock, lu suka sama band jazz, suka sama band metal, ngefans sama Justin Bieber, Bruno Mars, apakah itu salah? Enggak kan, enggak salah kan. Jadi ya menurut gua selera orang itu beda-beda. Kalau ditanya kenapa tergila-gila sama K-pop ya karena seleranya K-pop gitu, dan itu nggak salah dan nggak perlu ditanya kenapa sih lu tergila-gila, ya karena gue suka gitu ya. Dan menurut gue itu hal yang normal ya kalau kita tuh punya idola ya yang bisa ngisi hari-harian kita, mengisi keseharian kita gitu dengan denger lagu-lagunya, liatin dia konser di online kayak gitu guys ya. Kenapa kalian rela mengumbar-umbarkan jutaan uang untuk nonton konser mereka dibanding kalian beramal? Pertanyaan nomor 2 nih, kenapa kalian rela mengumbar-umbarkan jutaan uang untuk nonton konser mereka dibanding kalian beramal? Nah ini gue juga sering nih pertanyaan kayak gini nih, aneh banget. Kenapa sih kamu beli ini, kan duitnya bisa diamalin? Itu menurut gue konteksnya tuh nggak masuk di pikiran gue ya. Gini loh, nggak ada konser internasional yang berkualitas itu yang murah. Itu kita harus sepakat bareng-bareng ya. Terus dan hukum alam memang nggak ada barang bagus yang murah. Dan yang barang bagus itu pasti mahal guys ya. Itu harus sepakat dulu kita ya. Dan gue tuh nggak setuju kalau dibilang tuh mengumbar-ngumbarkan uang. Itu sekali lagi itu hanya masalah preferensi kita. Mungkin menurut lu nonton konser K-pop itu pemborosan ya karena lu nggak suka gitu. Coba kalau misalnya lu punya kesukaan, pasti lu nggak merasa hal itu tuh pemborosan gitu kan. Contohnya misalnya anak A nih, dia hobinya motor gitu, dia pasti akan mengeluarkan uangnya untuk motornya dia, untuk reparasi motor, untuk desain motornya, dan dia nggak akan merasa hal itu sebagai pemborosan. Nah itu sekali lagi hanya masalah preferensi ya, untuk memilih kesukaannya tuh apa. Nah yang menjadi salah itu adalah ketika kita tuh menemukan preferensi yang berbeda dari orang lain, tapi kita memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Nah itu salahnya di situ. Itu guys ya. Emang kalian paham dengan lagunya? Oke, pertanyaan nomor 3 nih.
emang kalian paham dengan lagunya? Ya paham dong, kan sekarang udah ada Google Translate bro. Terus ya gampang gitu loh, langsung translate aja, udah tahu liriknya apa, kita bisa ngerti kan. Dan kalau kalian mau lebih paham ya gampang aja, tinggal nonton aja nih Sarjana Musik React gitu kan. Udah gua jelasin semua musiknya tuh gimana, pakai sound apa, terus tekniknya apa, itu gratis lagi gitu. Dan kalau memang mereka nggak paham dengan lagunya ya menurut gua it's okay, nggak apa-apa, karena musik itu kan kita menikmati. Kita tuh nggak dituntut untuk memahami gitu apa yang mereka nyanyikan, apa yang mereka komposisinya seperti apa, yang penting kita menikmati. Musik itu kan bahasa universal kan, kita tuh menikmati musik itu, dan musik itu tuh bisa dirasakan oleh semua orang, tergantung sih dia sukanya musik apa gitu ya. Ini pertanyaan yang apa ya, yang rada konyol sih kalau ditanya emang kalian paham dengan lagunya. Ya rada konyol menurut gue ya. Ya paham gak paham ya bukan urusan lu gitu, urusannya kita. Kalau kita bisa menikmati ya oke gitu ya. Terus, kenapa kalian bisa nontonin mereka sampai lupa sama dunia nyata kalian? Oke, pertanyaan nomor 4 nih. Kenapa kalian bisa nonton mereka sampai lupa sama dunia nyata? Nah, ini pertanyaan menurut gua konyol juga ya. Nggak ada orang yang lupa sama dunia nyata, bro. Nggak. Mereka nonton K-pop, kita nonton K-pop ya tetap aja cicilan tetap jalan, tetap ada kehidupan yang harus kita biayai gitu loh, tetap ada kebutuhan hidup yang harus kita biayai. Tapi maksudnya di sini mungkin lupa sama dunia nyata saking kita menikmatinya. Contohnya kita nonton konser EXO, konser Blackpink, konser Stray Kids, semuanya deh ya, konsernya Day6. Mungkin konser mereka tuh sekali konser cuma 3 jam. Ya udah, dalam 3 jam itu kita melupakan dunia nyata kita buang semuanya, kita menikmati konser itu. Dan kita seneng gitu, kita melihat konser itu tuh seneng. Jadi menurut gue nih pertanyaan yang konyol ya. Tapi konyol-konyol bener juga, ya memang kita lupa sama dunia nyata kita pada saat konser itu. Tapi pada saat kita pulang ya kita ya biasa lagi gitu loh. Kenapa sih kalian suka mereka? Padahal mereka cuma jagonya dance dan nyanyi pun lip sync. Kenapa kalian suka mereka? Padahal mereka jagonya cuman dance dan nyanyi pun lip sync. Ini gue nggak suka ya sama dia ya. Karena gue mempunyai kapasitas untuk membicarakan masalah ini ya. Kenapa kalian suka mereka? Padahal mereka jagonya cuman ya, garis bawahnya cuman dance dan nyanyi pun lip sync. Nah ini gue nggak suka. Bro, dance itu nggak cuman bro. Dance itu tuh susah loh. Itu lu harus latihan keras, itu lu baru jago dance-nya. Nih gue kasih tau pengalaman gue ya. Nih dulu gue pernah belajar dance dan dance-nya aja itu gue belum hafal gerakannya, tapi gue udah capek duluan bro. Dan dance itu nggak cuman, sekali lagi gue bilang ya, coba aja lu dance, bisa nggak sebagus mereka gitu loh. Dan yang gue sangat gak suka, dia bilang nyanyi pun lip sync gitu ya. Masalahnya, lu ngerti gak maksud lip sync itu apa? Coba kasih tau gue. Lip sync itu apa? Lip sync itu digunakan saat kapan? Saat kondisi apa gitu. Jadi kalau kapabilitasnya belum nyampe, itu mending menurut gue gak usah diomongin. Itu nanti malah malu sendiri. Dan kita tuh ngeliatnya, wah ini orang kurang pinter nih gitu. Jadi apakah ada K-pop yang lip sync? Jawabannya ada guys. Ada, tapi nggak semua dan tidak selalu. Jadi lip sync itu tuh digunakan kalau memang kondisi-kondisi tertentu aja. Contohnya sound dari event tersebut tidak memadai, kondisi kesehatan para membernya lagi nggak bagus. Dan setahu gue ya, Asian Games itu kemarin itu lip sync loh. Nih gue bukain datanya ya, ini pakai data ya, gue bukain nih. Oke, ini dari CNN Indonesia nih, penjelasan panitia soal lip sync di pembukaan Asian Games. Oke, kita bacain ya. Jakarta, CNN Indonesia pembukaan Asian Games 2018 sukses berlangsung pada Sabtu menuai banyak pujian. Namun sejumlah hal ini ramai dibahas, yaitu teknik lip sync ya. Ini lip sync aja teknik ya, yang digunakan beberapa penampil. Oke, penyanyi Via Valen diketahui lip sync saat menyanyikan lagu tema Asian Games 2018 meraih bintang. Ia bahkan meminta maaf kepada seorang netizen yang mengkritiknya karena tampil dengan lip sync. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika Mbak kecewa karena saya lip sync. Sebenarnya saya pribadi juga kecewa. Nah, makanya performer itu dia tuh sebenarnya dalam hati nggak suka lip sync, tapi memang tuntutan dari event tersebut. Sebenarnya saya pribadi juga kecewa dikasih tahu harus lip sync, karena saya pribadi memang nggak pernah percaya diri jika harus lip sync. Ya sama bro, saya juga sama bro. Terus memang dibutuhkan, nah ini memang dibutuhkan untuk lip sync karena secara teknis tidak memungkinkan untuk nyanyi live. Tulis Rosa siapa nih? Rosa penyanyi ya. Musik director opening seremoni Asian Games 2018 Ronald Steven menjelaskan kepada CNN bahwa setiap musisi yang tampil sebelumnya sudah merekam lagu. Tuh, mereka ini musisi profesional dan lip sync.
Kenapa lip sync? Karena tempatnya memang tidak memadai. Nah gitu guys ya. Dan gini loh, makanya kita ngomong tuh harus berdasarkan data ya menurut gue ya. Berdasarkan data, jangan berdasarkan kita mau nge-hate, mau membenci sesuatu. Jadi tuh kita tuh kehilangan konteks, kita nggak pakai data, langsung barbar aja nge-hate sesuatu gitu ya. Padahal sama sekali kita tuh nggak ngerti tapi kita mau nge-hate aja gitu. Kalau dibilang lip sync, coba deh kasih ini. Soalnya dia tuh nggak tahu kan Wendy Red Velvet siapa, Taeil nggak tahu siapa kan, terus Sungjin Day6 nggak tahu siapa. Nah coba deh, jadi tugas kita nih sebagai orang yang suka sama musik K-pop, kita tuh kasih edukasi ke orang-orang yang seperti ini. Dan gua note itu jangan bully ya guys ya. Kalian boleh ke tempat dia, terus kalian komen, contoh komennya kayak, "Kak, coba kakak dengerin ini kak, ini nggak lip sync, ini bagus banget." Nah itu kan lebih enak. Jadi kita tuh mengedukasi orang-orang seperti ini juga gitu guys ya. Terakhir, kenapa sampai sekarang kalian jomblo? Aku tahu jawaban pertanyaan yang terakhir. Kenapa kalian jomblo? Karena kalian menunggu mereka, yang pastinya mereka nggak bakal suka sama kalian. Kenapa kalian jomblo? Aku tahu pertanyaan terakhir. Dia bilang gitu ya. Karena kalian menunggu mereka dan pastinya mereka nggak suka sama sekalian. Nah ini pertanyaan juga nggak enak nih. Ini udah di luar konteks pembicaraan. Kayaknya mau ngenyek doang, mau ngeyel doang ya. Dan kalau jomblo ya menurut gue tuh suka-suka mereka lah. Ya mungkin mereka emang mau sekolah dulu, mau sukses dulu, mau menikmati hidup sendiri dulu. Jomblo itu kan soalnya kita kan memilih ya, kita mau milih gitu ya, memilih mau sukses dulu, baru nanti baru kita cari pasangan pada saat kita udah punya kerja, punya duit gitu. Dan menurut gue jangan urusin kejombloan orang lain, urusin jomblo diri sendiri aja. Oke teman-teman, ini kalau misalnya kalian ada orang-orang kayak gini nih, mending kita jangan nge-hate ya, jangan kita bully ya, jangan kita bully, tapi kita ajarin dan kita kasih referensi K-pop yang bagus. Kita racunin bareng-bareng guys. Kenapa banyak yang bilang lip sync nggak bisa nyanyi? Itu ya karena kan mereka itu belum dapat referensi-referensi yang bagus seperti kita gitu loh. Mereka tuh belum pernah lihat yang tadi gue bilang Wendy Red Velvet nyanyi, atau enggak Red Velvet semua, terus Haechan nyanyi, Taeil nyanyi, Day6, Sungjin nyanyi, terus Chen, EXO, mereka tuh nggak tahu Doyoung. Nah itu mereka tuh nggak tahu penyanyi itu. Makanya tugas kita sebagai orang yang suka sama K-pop itu tuh kita kasih referensi, bukannya kita bully balik gitu ya. Jadi mungkin mereka nge-hate kita, mereka bully kita, tapi kita tetap harus baik sama mereka. Kita kasih, bro, lu denger deh ini bro, lu pasti suka banget gitu. Mereka pasti dengerin, dan mereka tuh sebenarnya adalah fans K-pop yang tertunda juga bro ya. Karena mereka belum tahu referensi ini gitu. Dan supaya orang tuh biar tahu kalau isinya di dalam K-pop itu banyak banget. Ada pop, ada rock, ada metal, banyak banget semuanya gitu loh. Jadi K-pop itu tidak seperti yang mereka bayangkan ya teman-teman ya. Oke guys, kalau gitu video hari ini gini aja dulu. Kalau kalian suka bisa kasih like, kalau nggak suka bisa kasih dislike. Yang mau support gue lebih udah gue cantumin Saweria gue di bawah. Kalian bisa donate di sana. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena setiap hari jam 5 sore gue akan upload video baru guys ya. Oke guys, kalau kayak gitu video kali ini gini aja. Gue Febrian Surya. Stop bullying, start loving. Oke, bye bye.